Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman sehingga kita bisa berkumpul di acara virtual Zoom Gerakan Literasi Syariah atau GELIS. Sebelumnya mungkin kami sapa dulu nih Bapak Kepala Sekolah MSBS ya, Muamalat Solidarity School, Boarding School Aceh, Bapak Ridwan Maulana. Assalamualaikum Bapak. Mungkin aku panggil Abi kali ya, Abi ya. Siap, mungkin Assalamualaikum Abi Ridwan. Apa kabar? Iya, Alhamdulillah. Mungkin juga pastinya adik-adik semua nih, siswa-siswi SMP, SMA, SMK, Muamalat Solidarity Boarding School Aceh. Apa kabar nih semuanya? Alhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah. Udah sarapan semua belum nih? Udah ya. Nah, mungkin nih pagi-pagi kita udah disuruh ngumpul nih acara Zoom. Kira-kira mau ngapain ya kita ya? Acara apa sih nih? Mungkin ada yang bisa jawab nih teman-teman. Jadi kita pagi ini mau ada acara tentang gerakan literasi syariah, di mana acara ini terselenggara atas kerjasama Bank Muamalat, Muamalat Institut, dan pastinya dari SMP, SMA, SMK, MSBS, Muamalat Solidarity Boarding School. Sebelumnya mungkin perkenalan diri dulu ya. Saya dengan Nindya Kurata ini bisa dipanggil Kak Nindya. Kebetulan karyawan juga di Bank Muamalat di Lampung. Nah, di sini juga ada beberapa rekan dari Kak Nindya, ada Kak Melda dari Bank Muamalat Palembang. Mungkin boleh Kak Melda disapa. Assalamualaikum adik-adik dari SMP dan SMK MSBS. Oke, selain itu juga ada Kak Ade Iqbal. Boleh disapa, Kak? Assalamualaikum teman-teman dari SMP SMK MSBS Aceh. Salam kenal. Oke, nanti adik-adik semua akan dipandu oleh kakak-kakak tadi. Ada Kak Melda, nanti ada Kak Iqbal yang akan membantu memandu video literasi syariah. Kemudian nanti ada juga virtual games dan door prize juga buat adik-adik yang bisa jawab pertanyaan. Dan nanti terakhir juga ada virtual tour the bank. Nanti mungkin bisa lihat Bank Muamalat kantor pusat. Mungkin adik-adik penasaran nih seperti apa sih kantor pusatnya Bank Muamalat. Oke, mungkin kita langsung masuk ke sesi berikutnya. Kita bisa dengarkan sambutan nih dari Bapak Kepala Sekolah, Abi Ridwan Maulana. Mungkin kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami menggunakan tim dari Bank Muamalat Indonesia, kemudian kami yang kami muliakan. Sebelumnya kami mohon maaf, ini internet di kita memang tidak mencukupi untuk 60 siswa Zoom bersamaan. Yang pertama, yang kedua, maka kita harus simak kabel iConnect PLN itu putus dengan mobil kursus yang datang ke daerah kita. Kemarin kemudiannya baru sore, jadi ini mohon maaf internetnya kurang stabil. Ya alhamdulillah bisa bertatap muka walaupun secara virtual
ini tidak kami rasa sudah kita. Tim teknologi yang kami gunakan terkait dengan gerakan investasinya ini merupakan desa dan pihak yang alat karena selama ini sepengetahuan kami di sektor pendidikan itu tidak pernah terbahas ataupun tidak pernah disampaikan hal-hal terkait perbankan, apalagi perbankan syariah. Anak-anak kita itu bank itu ya ketika mengambil uang beasiswa saja dan lain melalui investasi syariah ini mungkin sedikit banyak memberikan gambaran kepada anak-anak kita dan tidak mungkin anak-anak kita yang akan kerja di bank syariah karena kalau lebih ada beberapa yang kerja di bank syariah. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat memberikan informasi kepada anak-anak kami terkait dengan perbankan syariah dan lain sebagainya. Mungkin ini kami membahas lagi terkait koneksi dan sebagainya. Kami juga sudah standby dari jam 8:30 di ruangan pas online sudah masalah di sekali lagi terima kasih atas mudah-mudahan nanti ke depannya bisa kerjasama kami tidak hanya di gerakan investasi syariah saja. Ini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abi Ridwan Maulana yang sudah memberikan sambutannya. Jadi benar Abi, di sini nanti kita akan di gerakan literasi syariah ini kita akan belajar bersama. Belajar tuh bisa dari membaca, bisa mendengar. Nah nanti mungkin kita juga lebih banyak mendengarkan atau melihat video ya. Jadi nanti mungkin lebih enak gitu, lebih masuk kepada adik-adik semua. Nah, sebelum kita masuk ke video gerakan literasi syariah, mungkin kita ada ice breaking dulu nih sebentar yang akan dipandu oleh Kak Melda. Mungkin boleh Kak Melda? Assalamualaikum. Terima kasih untuk waktunya ya Kak Nindi ya. Ya. Kedengar saya suaranya? Oke, semangat banget. Assalamualaikum. Pertama-tama perkenalan dulu ya. Nama kakak Melda dari Palembang. Salam kenal ya adik-adik dan tidak mengurangi rasa hormat juga kepada kepala sekolah ya. Tadi ada Abi Ridwan, Ibu Sarah dan Bapak Saldi Alfani. Mungkin ada nggak ya hadir nggak Ibu Sarah sama Pak Saldi? Hadir Bu. Hadir juga ya. Salam kenal Pak dari Palembang. Salam Bu dari Aceh. Masih semangat nggak adik-adik? Alhamdulillah. Nah, sebelum nonton video ya nanti yang akan dipandu sama Kak Iqbal, kita ada ice breaking. Nah, nanti ada beberapa bingkisan ya, tapi harus bisa jawab pertanyaan kakak. Nah, sebelum nonton video ini, tadi udah dijelaskan ya sedikit sama Kak Nindya, apa itu literisasi. Nah, literisasi itu memahami atau mengerti. Salah satunya itu dengan membaca. Boleh tanya nggak, siapa di sini yang suka membaca? Oke, kakak deh jadi orang sukses nanti. Amin. Nah, sama boleh tanya lagi nggak? Nah, siapa di sini yang udah nabung? Boleh di celengan, boleh di bank. Yang ahwat-ahwat di belakang tuh banyak tuh Kakak Melda. Oh, banyak ya. Aduh, yang cowok-cowok yang di depan tolong yang 4 ini. Apakah hobi nabung juga atau hobi boyband? Kayaknya nih cewek-ceweknya nih yang udah lebih siap mempersiapkan masa depan nih. Jadi kalau itu udah.
Oke. Jadi memang kita harus hijrahkan ya nabungnya. Jadi kalau memang nabungnya di celengan, kita hijrahkan nabungnya ke bank muamalat ya. Oke, pertanyaan pertama boleh dari adik-adik SMP, boleh SMK ya. Siapa cepat tunjuk tangan deh. Nanti kakak lihat dari layar siapa yang tunjuk tangan duluan. Ya, kita bantu ya. Nanti siapa yang Boleh maju lah ya. Ya. Di sini yang tahu logo muamalat. Warna ya. Ya, ada berapa warna? Ayo coba. Ada yang tahu? Boleh yuk maju ke depan. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Riyama, ingin menjawab pertanyaan dari Kak Melda. Jawabannya warna logo muamalat ungu dengan hijau. Wih, pinter. Oke, terima kasih. Pertanyaan kedua, sebutkan 3 bank syariah yang ada di Indonesia. Boleh tunjuk tangan, siapa yang bisa? Boleh maju ya. Coba. Oke. Oke, sip. Nama saya Rami Jenal Dilingga. Jawabannya adalah yang pertama BSI, Bank BSI, Bank Syariah Indonesia. Kedua, Bank BSM, Bank Syariah Mandiri. Tiga, Bank Muamalat. Oke. Mas, ada koreksi sedikit. Tapi keren, udah bisa jawab. Oke. Oke, pertanyaan terakhir siapa yang masih mau jawab? Lagi. Ini pertanyaan paling gampang. Tahun berapa muamalat berdiri? Nama jawabannya muamalat berdiri pada tahun 1991. Wih, pinter. Oke. Oke, 3 pertanyaan udah kelar ya. Buat yang bisa jawab, kakak ucapkan terima kasih. Dan bagi yang belum ya, belum ada kesempatan untuk jawab karena pertanyaan cuma 3. Jadi nggak apa-apa, nanti kita ketemu di lain waktu ya. Dengan pertanyaan yang lebih seru lagi dan bisa ketemu adik-adik juga yang dari Aceh yang udah ganteng-ganteng, cantik-cantik ini, walaupun virtual ya ketemunya. Terima kasih ya untuk waktunya di Ice Breaking ini. Kakak juga mohon maaf ya kalau ada kesalahan. Terima kasih juga buat kepala sekolah ya, Abi. Nggak kelihatan lagi. Abi sama Umi, terima kasih ya untuk waktunya. Terima kasih banyak ya adik-adik SMP dan SMK. Mbak Nindya, boleh silakan dilanjutkan lagi untuk acara kita. Kakak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Melda yang udah ngasih beberapa pertanyaan sama hadiah ini buat adik-adik semua. Mungkin tadi udah pada tahu ya tentang perbankan syariah lah, ada contoh bank syariah itu apa aja. Nah, di sini kita akan belajar lebih dalam lagi nih tentang perbankan syariah. Mungkin apa aja sih jenis-jenis produk yang ada di bank syariah, ada akad-akad yang dipakai itu apa aja, tekniknya gimana, nanti kita akan belajar di melalui videonya. Oke, berarti kita langsung masuk ke video literasi, akan dipandu sama Kak Iqbal nih. Boleh Kak Iqbal? Terima kasih Kak Nindi. Oke, teman-teman sudah jelas ya suara saya? Jelas. Kakak Chandra di pusat boleh dibantu play videonya? Mas. Terima kasih.
Ini video atas kerjasama Muhammad Institute, kemudian ada OJK juga. Dalam rangka gerakan literasi syariah. Yuk kenalan sama tokoh-tokoh yang ada di dalam. Ada Roy, ada Pak Herman, Bu Neneng, dan Sinta. Suatu pagi, burung-burung saling bersahutan. Pak Herman masuk ke dalam kelas dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga Pak Herman. Alhamdulillah, kita semua sehat-sehat ya. Oh iya, apa kalian tahu apa itu ekonomi syariah? Tidak tahu Pak Herman. Ekonomi syariah itu adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah itu menganut hukum Islam dan prinsip-prinsip syariah sebagai landasan di dalam menyusun produk dan layanannya. Pak Herman, berarti ekonomi syariah bisa juga digunakan untuk masyarakat selain yang beragama Islam ya? Tentu, sangat bisa Roy, karena salah satu sistem ekonomi bagi seluruh umat manusia. Pak Herman, di mana saja sistem ekonomi syariah itu bisa diterapkan? Sistem ekonomi syariah dapat diterapkan di perbankan, perasuransian, perusahaan pembiayaan, dan pergadaian. Juga bisa di pasar modal. Selesai proses belajar mengajar bersama siswa, selanjutnya Pak Herman menyampaikan materi ekonomi syariah kepada para guru agar di kemudian hari dapat disampaikan kepada murid-muridnya. Perhatikan ya teman-teman. Ekonomi syariah diterapkan di dalam beberapa industri jasa keuangan. Yang pertama akan kita bahas adalah perbankan syariah. Bank syariah menjalankan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah. Di antaranya adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur masyir, gharar, haram, riba, batil, dan zalim. Sedangkan bermuamalah adalah hubungan interaksi antara manusia di dalam memenuhi kebutuhannya yang bersifat duniawi. Nah, teman-teman mungkin di sini sudah banyak ya yang menabung di bank pastinya. Tapi ternyata ada bank konvensional dan ada bank syariah juga loh. Kalau bank syariah itu adalah bank yang menjalankan operasionalnya dengan berpegang pada nilai-nilai dan prinsip ajaran Islam. Sedangkan kalau bank konvensional itu menjalankan operasionalnya sesuai kebiasaan atau adat teman-teman. Udah paham kan sampai sini? Kita lanjut ya. Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berdasarkan kegiatannya, Bank Syariah dibedakan menjadi Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Nah, untuk bank syariah sendiri di Indonesia itu terbagi lagi teman-teman menjadi dua kategori. Yang pertama, Bank Umum Syariah, dan yang kedua adalah Unit Usaha Syariah. Untuk Bank Umum Syariah atau yang biasa kita kenal dengan istilah BUS, itu adalah bank yang langsung memberikan jasa penghimpunan dana dan penyaluran dana. Nah, seperti tadi nih sudah teman-teman jawab, contoh BUS itu ada Bank Muamalat, Bank Syariah Indonesia, ada Bank Mega Syariah, Net Syariah, dan lain-lain. Sedangkan kalau unit usaha syariah adalah unit usaha dari sebuah bank induknya. Nah, kalau contoh dari unit usaha syariah itu ada CIMB Niaga Syariah, Danamon Syariah, dan Permata Syariah, serta masih banyak lainnya. Kita lanjut ya. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit usaha syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk
kantor cabang syariah dan atau unit syariah. Di dalam perbankan syariah, akad merupakan suatu keharusan. Di dalam akad harus terpenuhi ijab dan qabul, yaitu terjadinya penyerahan dan penerimaan kepemilikan. Akad menurut tujuannya. Nah, ini nih salah satu faktor pembeda bank syariah dengan bank konvensional, yaitu pada bank syariah, pada saat transaksi terdapat faktor kesepakatan yang dibuat yang memberikan rasa adil dan kesamaan. Kesepakatan ini biasanya kita sebut dengan istilah akad. Dalam akad sendiri ada ijab dan qabul. Nah, udah tahu belum ijab apa dan qabul apa? Ijab itu pernyataan pemindahan kepemilikan, sedangkan qabul yaitu pernyataan penerimaan kepemilikan. Oke, kita lanjut lagi ya, teman-teman. Dibagi menjadi dua, yaitu tijarah dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan. Lalu tabaru dimaksudkan untuk tolong-menolong dan murni semata-mata mengharap ridha Allah. Kegiatan usaha Bank Umum Syariah diantaranya adalah menghimpun dana. Akad yang digunakan adalah wadiah, yaitu bank menerima titipan berupa dana yang harus dijaga dan dikelola dengan baik serta dapat dikembalikan setiap saat. Produknya adalah giro dan tabungan. Di dalam menghimpun dana, akad lainnya adalah mudharabah, yaitu nasabah menyerahkan dananya kepada bank untuk dikelola dalam suatu usaha yang menghasilkan. Keuntungan atau pendapatan dibagikan sesuai kesepakatan nisbah. Produknya adalah deposito dan tabungan. Nah, teman-teman juga sudah pasti tahu nih, kegiatan utama dari sebuah bank itu adalah kegiatan penghimpunan dana atau menabung. Menabung sendiri menggunakan dua akad pada bank syariah umumnya, yaitu akad wadiah dan akad mudharabah. Untuk wadiah adalah pembagian bonus, sehingga jika bank mendapatkan keuntungan, maka penabung akan mendapatkan bonus yang besarnya tidak diperjanjikan di awal. Contoh produknya adalah tabungan sendiri. Sedangkan kalau mudharabah menggunakan prinsip bagi hasil, teman-teman. Sehingga bank wajib memberikan bagi hasil sesuai nilai bagi hasil yang disepakati di awal antara bank dan nasabah, atau biasa kita sebut dengan nisbah. Contohnya produknya adalah deposito ataupun tabungan rencana. Kita lanjut lagi, teman-teman, biar lebih paham. Kegiatan usaha Bank Umum Syariah yang lainnya adalah menyalurkan dana atau dikenal dengan produk pembiayaan. Di antaranya adalah pembiayaan untuk modal kerja atau perputaran usaha dan sifatnya jangka pendek. Akad yang dapat digunakan di antaranya adalah mudharabah, yaitu kerjasama bank dengan nasabah di dalam suatu usaha yang menghasilkan. Dalam mudharabah, sumber dana sepenuhnya dari bank. Nasabah hanya sebagai pengelola usaha, sedangkan risiko menjadi tanggungan bank. Sedangkan dalam musyarakah, sumber dana sesuai dengan kontribusi para pihak, yaitu bank dan nasabah. Sedangkan risiko ditanggung bersama secara proporsional. Produk pembiayaan lainnya adalah untuk investasi, yaitu untuk pembelian tanah, bangunan, dan mesin, serta bersifat jangka menengah dan panjang. Akad yang dapat digunakan adalah mudharabah, musyarakah, dan murabahah, yaitu akad jual beli, di mana bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli atas suatu objek. Para pihak bersepakat atas harga beli, harga jual, dan margin. Produk pembiayaan berikutnya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat konsumtif, baik primer ataupun sekunder. Akad yang dapat digunakan adalah musyarakah dan murabahah. Kegiatan usaha Bank Umum Syariah selain menghimpun dana dan menyalurkan dana adalah memberikan layanan jasa-jasa. Nah, tadi kita sudah bicara terkait penghimpunan dana. Sekarang penyaluran dana. Bank itu kegiatannya menghimpun dana dari nasabah yang berupa tabungan, dan dana yang sudah terhimpun itu disalurkan kembali kepada masyarakat atau nasabah dalam bentuk pembiayaan. Untuk pembiayaan sendiri ada beberapa macam, teman-teman. Antara lain, seperti yang sudah dijelaskan Pak Herman tadi, ada pembiayaan modal kerja,
Misalnya jika ada orang tua atau saudara teman-teman butuh modal untuk usaha, maka bisa ke bank nih untuk dibantu pembiayaannya. Akad yang dipakai di pembiayaan modal kerja itu adalah mudharabah. Modal usahanya sepenuhnya dari bank. Peminjam hanya mengelola dana dan risikonya ditanggung oleh bank. Sedangkan untuk akad musyarakah, modal usaha yang sebagian dari bank dan sebagian lagi dari peminjam. Untuk resikonya pun ditanggung bersama. Yang kedua, yaitu pembiayaan investasi. Jika orang tua atau saudara teman-teman butuh modal untuk usaha, misalnya untuk gedung, pembangunan gedung, ruko, alat berat, mesin yang membantu operasional usaha, maka bank juga bisa membantu untuk membelikan barangnya dengan pembiayaan investasi pastinya. Akad yang dipakai seperti pembiayaan modal kerja ditambah dengan akad murabahah, yaitu akad jual beli teman-teman, di mana bank yang akan membeli barang dan menjualnya kepada nasabah dengan harga margin pastinya. Yang terakhir nih, pembiayaan konsumtif. Jika ada orang tua atau teman-teman mau beli barang untuk dipakai sendiri nih, barang tersebut tersebut adalah barang primer atau barang sekunder bahkan tersier seperti mobil, rumah, motor, kendaraan lainnya, apartemen, maka bisa juga dibantu oleh bank dengan pembiayaan konsumtif. Untuk akadnya sendiri yaitu murabahah dan musyarakah. Lanjut ya. Pertama, wakalah. Bank mewakili nasabah dalam bertransaksi. Namun, nasabah juga dapat mewakili bank dalam memenuhi akadnya. Contohnya, transfer, clearing, dan pembiayaan. Kedua, kafalah. Bank menjamin nasabahnya untuk memenuhi suatu kewajiban. Apabila di kemudian hari, nasabah tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak lain. Contohnya, bank garansi. Ketiga, hawalah. Pemindahan atau pengalihan utang dari orang yang berutang atau nasabah kepada pihak lain yang wajib menanggungnya atau bank. Contohnya, anjak piutang. Keempat, rahan. Artinya, menahan suatu barang yang bernilai sebagai jaminan atas suatu pinjaman. Contohnya, gadai. Kelima, sarf. Merupakan jual beli valuta asing dengan rupiah yang dilakukan secara tunai. Contohnya, money changers. Keenam, ujroh. Dapat berupa upah atau imbalan atas jasa dan pekerjaan yang dilakukan. Contohnya, transfer dan inkaso. Sedangkan jualah adalah sebuah penghargaan, dapat berupa uang atau harta yang bernilai, diberikan kepada pihak lain yang telah melakukan suatu prestasi, contohnya bonus. Bank syariah memiliki Nah, teman-teman sudah paham belum bahwa kegiatan bank itu untuk menyalurkan dana dan menghimpun dana dalam bentuk pembiayaan, ada satu lagi nih kegiatan bank, yaitu memberikan jasa pastinya kepada nasabah dan masyarakat. Seperti melakukan pengiriman uang ke bank lain atau yang biasa kita kenal dengan istilah transfer ya. Kemudian pengiriman uang dari dalam negeri ke luar negeri. Kemudian ada gadai, serta pembelian mata uang asing dan masih banyak lainnya. Sebagai imbalannya, bank berhak mendapatkan biaya jasa seperti yang sudah disampaikan Pak Herman tadi pada video. Ada macam-macamnya antara lain kafalah, hawalah, rahan, sarf, dan ujroh. Itu teman-teman. Lanjut lagi nih. Udah sebagai mau produk tutup. dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagaimana yang ada di bank konvensional. Perbedaannya adalah pada sistem operasional dan akadnya. Sebagai sistem ekonomi dan implementasi dari bermuamalah, maka bank syariah dapat dijalankan, digunakan, dan dimanfaatkan oleh seluruh umat manusia, sehingga bank syariah tidak hanya bagi umat Islam saja. Setibanya di rumah, di meja makan, Roy menceritakan kepada Sinta dan ibunya apa yang dipelajarinya di sekolah. Wah, setelah mendengar penjelasan Pak Herman, ternyata apa yang ada di bank konvensional itu juga ada di bank syariah ya Bu. Apa saja tuh Mas Roy? Semua produknya,
Cuma beda di pelaksanaan operasionalnya karena kita menganut sistem akad. Oh iya Roy, sekarang ibu paham. Ternyata bank syariah tidak hanya untuk umat Islam saja, siapapun boleh. Nantikan episode berikutnya, perasuransian syariah dan perusahaan pembiayaan syariah. Nah, teman-teman, sekarang sudah lebih paham dong terkait perbedaan bank syariah dan bank konvensional pastinya ya. Pada prinsip bank syariah tidak memberatkan, namun tetap ada unsur keadilan, kebersamaan, dan pastinya kekeluargaan. Jadi, siapa nih yang tertarik buat nabung di bank syariah? Ayo kita sebagai umat Islam, kita dukung ekonomi syariah dengan menabung atau mengajukan pembiayaan ke bank syariah. Salah satunya pastinya bank muamalat yang murni syariah. Nabi Muhammad SAW diutus dengan membawa ajaran Islam, teman-teman. Ajaran Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam adalah rahmat bagi seluruh umat manusia. Rahmat artinya sendiri adalah kelembutan yang berpadu dengan rasa iba. Atau dengan kata lain, rahmat bisa diartikan dengan kasih sayang. Jadi, diutusnya Nabi Muhammad adalah bentuk kasih sayang Allah kepada seluruh umat manusia. Insya Allah, dengan kita menerapkan ekonomi syariah, salah satunya dengan berbank yang menggunakan prinsip syariah seperti bank muamalat, akan membawa kemaslahatan yang besar bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sudah paham ya? Untuk videonya bisa teman-teman pelajari kembali, bisa cek lagi di YouTube. Nanti ada channel YouTube-nya dari Bank Muamalat. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman-teman. Iya, terima kasih Kak Iqbal. Ini mungkin adik-adik semua nih masih semangat nggak nih? Alhamdulillah. Tadi dari video literasi syariah, kita banyak belajar ya adik-adik semua ya. Jadi tadi ada apa sih perbedaan dari bank syariah dengan bank konvensional. Kemudian di bank syariah itu ada akad-akad yang menyertainya. Kemudian fungsi dari bank, salah satunya juga ada menghimpun dana, menyalurkan dana, seperti itu. Jadi mungkin sudah dapat pemahaman ya adik-adik semua ya. Ya, jadi jangan ragu-ragu buat nabung di Bank Muamalat ya, Kakak Nindi. Iya, siap. Jadi harus udah pilih nih bank syariah, terutama mungkin Bank Muamalat ya, sebagai bank pertama murni syariah. Oke, mungkin biar nggak ngantuk nih, kita lanjut ke acara berikutnya. Kita ada games ya, games virtual. Nanti akan dipandu sama kakak-kakak kita dari Bank Muamalat Kantor Pusat. Mungkin boleh dipersilakan. Adik-adik masih semangat nggak ya? Oke. Kan tadi ada beberapa yang nggak dapet ya. Bisa jawab soal. Oke, ini kita tambah lagi nih pertanyaannya. Pada perhatiin nggak tadi video yang dibawakan sama Kak Iqbal? Sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Oke, ini ada 10 pertanyaan, jadi lebih banyak ya. 5 aja Kak Melda. 5 aja ya. Kayaan aja yang dipilih. Jalan-jalan ke Jakarta nggak nih hadiahnya Kakak Irma, Kakak Melda? Jalan-jalan ke Palembang aja gimana? Oh iya, Palembang. Betul. Oke, 5 pertanyaan ya. Kakak kasih pilihan ke opsi. Jadi ada A, B, C, D. Oke? Nanti mungkin cepet-cepetan lagi ya Kak. Maju ke depan tadi ya. Langsung ke depan aja ya nanti ya. Ya, langsung ke depan aja. Dari pertanyaan paling mudah deh. Siapa nama ibunya Roy? Ada A, Bu Sinta, B, Bu Neneng, C, Bu Lita, D, Bu Rima. Dari kelas A
Dari SMK di Bali. Jawabannya B ya. Oke, benar. Terima kasih ya. Oke, lanjut pertanyaan kedua ya. Yang bisa langsung maju, nggak apa-apa. Berikut nama tokoh yang ada di guru di video ini. Bisa jawab sendiri atau harus ada opsi? Pak gurunya siapa? Gurunya siapa? Yang di Bukan video Ustadz, tadi. bukan Ustadz Ridwan. Boleh. Pak Herman, bener tuh Kak Melda. Sip. Dapat dua tuh, dapat dua. Dua kali ya. Dua kali. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini siapa cepat ya? Akad yang dipakai pada saat menabung. Kakak kasih opsi. Ada akad wadiah, B. musyarakah, C. murabahat, D. wakalah. Jawabannya apa jawabannya, Kak? Wadiah, oke, benar. Oke. Ternyata anak-anak Aceh tuh pinter ya. Memang calon-calon orang sukses semuanya. Amin. Mantap. Dua pertanyaan lagi ya. Masih ada kesempatan nih, ayo. Ya, yang di belakang boleh maju deh. Sekali, jangan yang depan terus. Boleh pindah tempat juga nih. Masih semangat ya? Kakak kasih pertanyaan lagi. Pertanyaannya, kesepakatan yang dibuat pada saat akan melakukan kegiatan syariah disebut A. riba, B. muamalah, C. akad, D. janji. Yang perempuan yang di belakang tadi. Tuh, nah, iya ya. Abang yang di depan semangat banget. Nah, ya betul. Yang depan semangat banget. Iya. Yang depan yang ahwat yang cowok juru bicaranya cuma satu kayaknya nih. Apa jawabannya, Kak? Apa? A, B, C atau D? C. C, Mbak. Oke, benar. Salah ya? Tadi. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir. Oke, masih pada semangat ya. Pertanyaan terakhir ya. Oke, berikut ini adalah bentuk penerapan ekonomi syariah. Kecuali satu, A-nya perbankan syariah, B-nya pegadaian syariah, C-nya permodalan syariah, D-nya supermarket. Oke, siapa yang bisa jawab? Kedengaran nggak ya? Ulangi coba, Mbak. Oke. Berikut ini adalah bentuk penerapan ekonomi syariah. Kecuali ya. Jadi A, perbankan syariah, B, pegadaian syariah, C, permodalan syariah, D, supermarket. Ayo gampang. Iya, yang ahwat lagi nih. Yang paling depan. Yang paling depan. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Novena, kelas 12 tahun. Jawabannya adalah D. Supermarket. D ya jawabannya ya? Yes. Yakin nggak? Iya. Oke, benar. Oke, adik-adik SMP dan SMK sebenarnya kakak kurang mendengar ya, jelas ya nama-namanya. Nanti boleh diinfokan ya ke Abi, biar kita bisa catat juga nama adik-adik ya. Untuk yang berpartisipasi, kakak ucapkan terima kasih banyak. Untuk yang belum jawab bukan karena nggak bisa ya, karena kesempatannya memang sedikit, kakak juga
Terima kasih untuk antusias semuanya ya. Oke, Kakak balikin lagi ya ke Kak Nindya ya. Oke, terima kasih Kak Melda. Makasih Iya, juga adik-adik semua ya yang udah partisipasi, jawab pertanyaan. Mungkin tadi yang nggak sempet juga ngejawab pertanyaan, nggak apa-apa, karena waktu dan kesempatan terbatas. Nah, mungkin sekarang kita lanjut ke sesi selanjutnya adalah kita akan touring nih. Touring virtual tour the bank ke Bank Muamalat kantor pusat. Nanti akan dipandu teman-teman ya dari kakak-kakak dari Bank Muamalat kantor pusat. Sebelumnya ada yang udah pernah belum mampir ke Bank Muamalat di kantor pusat di Jakarta? Belum. Kalau main ke Bank Muamalat Aceh udah ada yang pernah belum? Sudah ya? Atau udah ada yang jadi nasabah nih salah satunya? Sudah? Oh, Abi Ridwan ya? Nah, insya Allah boleh Abi nanti siswa-siswinya ya digalakkan untuk menabung di Bank Syariah. Oke, lanjut aja kita simak video ya, akan dibantu kakak dari Bank Muamalat kantor pusat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Nabila. Hari ini kita akan mengajak teman-teman untuk melakukan office tour di Muamalat Tower nih. Kalian pasti penasaran kan? Yuk kita ikutin keseruannya. Nah, teman-teman, jadi Muamalat Tower ini terdiri dari 20 lantai. Di lantai paling dasar, terdapat banking hall yang dapat digunakan teman-teman untuk bertransaksi perbankan. Oh iya, tapi sebelum masuk, kita harus cek suhu tubuh dan mensterilkan diri dulu ya. Nah, ketika masuk ke banking hall, kita akan disambut oleh Bapak Security yang akan mengarahkan kita dalam bertransaksi. Tapi kali ini aku mau coba ke customer service untuk melakukan pembukaan buku tabungan Bank Muamalat. Nanti kakak customer service akan memandu kita dalam melakukan pembukaan rekening. Jadi teman-teman jangan lupa untuk menyiapkan kelengkapan data yang diminta oleh kakak customer service ya. Nah, ini loh suasana di banking hall. Sangat nyaman kan teman-teman? Buat teman-teman yang ingin melakukan transaksi perbankan seperti mentransfer atau menyetor uang dan mencetak transaksi di buku tabungan, dapat datang langsung ke teller ya. Setelah bertransaksi di bank, sekarang waktunya kita bersantai di kafe. Tenang aja, kita nggak perlu keluar dari tower ini kok untuk pergi ke kafe. Bank Muamalat kan punya kafe sendiri, namanya Hijrah Coffee. Di sini kita bisa memesan berbagai jenis minuman kopi maupun non-kopi. Selain minuman, kalian juga bisa memesan berbagai jenis makanan loh, seperti spaghetti, roti, mac and cheese, dan masih banyak lagi. Nah, bagian menarik dari kafe ini adalah kita bisa melakukan transaksi melalui monitor yang ada di dinding kafe ini. Pesanan aku udah sampai nih. Aku minum dulu ya. Enak. Emang juara banget deh minuman di sini. Udah azan aja nih teman-teman. Sekarang waktunya kita pergi sholat ke masjid nih.
Masjid Tower ini ada di lantai 20. Jadi, kita bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk ditemani pemandangan gedung-gedung pencakar langit yang sangat indah. Masjid ini namanya Masjid Al-Muamalah. Tempatnya luas, bersih, dan nyaman banget. Oh iya teman-teman, di belakang ruang masjid ini juga terdapat ruang serbaguna yang dapat teman-teman manfaatkan untuk berolahraga ringan maupun untuk merefresh pikiran sejenak. Nah, gimana nih teman-teman office tour kita kali ini? Pastinya seru kan? Sampai jumpa di office tour selanjutnya ya teman-teman. Bye-bye. Masya Allah ya, adik-adik semua ya. Itu tadi kantor pusat kita, Bank Muamalat, namanya Muamalat Tower, lokasinya ada di Jakarta. Mungkin adik-adik semua bisa tambah lebih semangat lagi nih belajarnya. Siapa tahu nanti salah satunya ada yang bekerja di Bank Muamalat ya, menjadi bagian dari Bank Muamalat. Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya, antusias dari adik-adik semua mengikuti acara ini dengan baik. Tibalah kita di penghujung acara. Mungkin kita masuk ke doa yang akan dipandu oleh Bapak Rami Jayaldi Lingga ya. Kepada Abi Rami Jayaldi Lingga dipersilakan untuk memimpin doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين حمدا شاكرين حمدا داعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم سهل امورنا وسهل امور والدينا وسهل امور معهدنا هذا يا الله وسهل امور بيت المال المعاملات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Oke, amin. Terima kasih kepada Abim sudah memandu doa bersama kita. Mungkin sekarang kita lanjut ke foto bersama dulu ya adik-adik semua ya. Kakak-kakak dari Bank Muamalat Kantor Pusat boleh. Terima kasih banyak atas waktunya.
Abi Ridwan Maulana juga atas kesempatan kita bisa melaksanakan acara bekerja sama dengan siswa-siswi SMP, SMA, SMK, MSDS ya, Muhammad Solidarity Boarding School. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi di acara selanjutnya. Salam sehat selalu, sukses selalu buat adik-adik semua ya. Jangan lupa nabung nih, udah mulai nabung di Bank Syariah, di Bank Muamalat pastinya. Mungkin itu saja, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.